Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, meminta waktunya Bapak untuk mewawancarai Bapak. Hari ini saya ada tugas nih Pak dari CKP untuk mewawancarai tentang materi dilema etika dan rujukan moral. Saya mulai saja Pak nggih. Nggih. Selama ini bagaimana Pak Ayin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus rujukan moral. Pertama, pemahaman tentang dilema etika dulu dan rujukan moral. Jadi kalau sepemahaman saya, dilema etika itu kasus yang sama-sama benar, sehingga betul, keputusan yang diambil itu menjadi dilema. Iya. Kalau yang satunya tadi yang rujukan moral itu benar salah, tapi tergantung moral kita akan memilih yang mana. Okay. Nah, tentu dengan pemahaman seperti itu kemudian kita bisa mengidentifikasi mana-mana kasus yang termasuk dilema etika dan mana-mana kasus yang rujukan moral. Dan di setiap lembaga kasus-kasus seperti itu pasti akan terjadi. Nah, tentu cara mengidentifikasinya tadi dengan memahami dua hal tadi. Kalau kita sudah paham itu, maka kita bisa mengidentifikasi apakah kasus ini masuk ke dilema etika atau kasus ini masuk ke rujukan moral. Tapi harus memahami konteksnya dulu Pak ya, antara dilema etika dengan rujukan moral Pak nggih. Nah, baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Pak Ayin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini Pak Ayin bagaimana cara mengambil keputusannya? Ya, ini berkait dengan dilema etika. Iya, betul. Saya langsung ke kasus saja. Yeah. Jadi contoh ini, penerimaan P3K misalnya. Iya, betul. Di tahun ini memang untuk guru-guru yayasan itu tidak ada akses untuk ikut P3K, tapi di beberapa tahun kemarin kan ada itu. Nah, itu menjadi dilema untuk kepala sekolah. Satu, guru dari yayasan atau sekolah swasta itu boleh ke P3K dan itu hak mereka. Sementara sekolah akan dirugikan kalau itu lolos. Misalnya satu sekolah isinya 10 nih, yang diterima 8, nah sekolah itu akan goyang. Nah, ini menjadi dilema, apakah kepala sekolah akan membolehkan atau tidak. Sementara satu sisi itu hak guru, satu sisi yang lain kita sebagai kepala sekolah atau yang menaungi lembaga itu akan dirugikan. Ini menjadi dilema yang tentu keputusannya tidak bisa diambil oleh 1-2 orang. Nah, biasanya yang kasus-kasus seperti ini, setelah saya mengidentifikasi tadi, berarti saya komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, ya, ke teman-teman guru misalnya, atau bahkan ke teman-teman guru senior. Nanti naik lagi ke yayasan sebagai yang menaungi lembaga ini. Gitu Mbak kira-kira. Berarti cara panjenengan menjalankan keputusannya itu berarti diidentifikasi dulu Pak. Iya. Oke, baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, berarti berkomunikasi kan paling penting itu, komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
Kemudian saya biasanya tidak meninggalkan teman-teman guru senior untuk minta masukan, pendapat dan seterusnya itu. Naik nanti ke pengurus atau yayasan untuk kasus-kasus tertentu. Kalau kasusnya saya merasa bisa terselesaikan di tingkat sekolah, maka saya tidak perlu naik ke yayasan. Tapi kalau di tingkat sekolah kasus itu tidak bisa diputuskan secara sepihak atau secara pribadi, maka saya akan komunikasi dengan yayasan, termasuk kasus yang tadi saya sampaikan P3K itu, dan masih banyak contoh-contoh kasus lain yang berkait dengan dilema etika. Berarti intinya dalam pengambil keputusan tersebut yang pertama komunikasi ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif nih Pak dalam pengambilan kasus dilema etika ini yang pernah jenengan alami itu, yang paling efektif yang seperti apa, pengambilan keputusan yang seperti apa? Jadi setiap pengambilan keputusan itu ini terkadang ada yang dalam tanda petik merasa diuntungkan, dan satu sisi ada pihak lain yang merasa dirugikan. Meskipun kita merasa bahwa keputusan kita itu sudah proporsional. Nah, yang menurut saya paling efektif adalah komunikasi tadi. Jadi, kalau komunikasi terhadap masing-masing pihak itu bisa terlaksanakan dengan baik, insya Allah keputusan apapun akan bisa diterima dengan baik, karena ada komunikasi tadi. Kalau tiba-tiba saya putuskan tanpa komunikasi, nah itu nanti akan muncul banyak persepsi dan bisa jadi juga pertentangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Pak, berarti yang paling efektif dengan komunikasi ya Pak ya? Nggih. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa Pak? Karena dilema etika itu keduanya sama-sama benar, tidak hanya saya, siapapun pasti akan memiliki jadi ini pertentangan hati, karena tadi saya sampaikan di awal itu, setiap kita mengambil keputusan itu, meskipun kita benar, proporsional, ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak lain yang merasa diuntungkan. Nah, itu menjadi tantangan terbesar pada setiap pengambilan keputusan, ya, pada setiap pengambilan keputusan, apapun kasusnya. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi ada pihak yang merasa diuntungkan, ada pihak yang merasa dirugikan, meskipun kita sudah proporsional. Oh ya betul Pak, tantangannya di situ ya Pak ya. Yeah. Baik, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Selama ini saya tidak punya jadwal rutin untuk penyelesaian kasus, karena saya tidak ingin lembaga yang saya pimpin itu penuh kasus, sehingga penyelesaian kasus-kasus dilema etika ataupun kasus-kasus yang lain itu saya lakukan secara insidental ketika terjadi permasalahan.
lebih baik, lebih cepat ya. Iya. Lebih cepat, lebih baik ya Pak. Ya, tentu dengan dasar yang sudah disepakati, baik yang dikeluarkan oleh sekolah, yang dikeluarkan oleh yayasan, maupun undang-undang negara yang berlaku. Jadi untuk kasus-kasus itu seperti itu. Tidak perlu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, selama itu masih bisa diselesaikan, selesaikan langsung. Selesaikan langsung. Ya. Tidak ada terjadwalnya Pak. Iya, karena kalau masalah tidak segera diselesaikan, iya, itu akan menimbulkan masalah baru. Iya betul Pak. Betul Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ayin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, oke. Di sekolah yang saya pimpin, SD Muhammadiyah 1 Kandang Panjang, saya merasa bahwa saya memimpin orang-orang hebat. Jadi sekolah ini sistemnya sudah berjalan menurut saya. Jadi ada atau tidak adanya saya sebagai kepala sekolah di tempat sekolah ini masih tetap berjalan. Jadi, itu luar biasanya SD Muhammadiyah 1 Kandang Panjang. Dan mungkin saja ada beberapa sekolah yang tidak bisa berjalan seperti itu. Kepala sekolah lungo, gurune semerawut, ono sing mulih, ono sing apa. Tapi di SD Muhammadiyah 1 Kandang Panjang saya merasa sistemnya sudah berjalan. Jadi, paham dengan tupoksinya ya. Kesadaran untuk melaksanakan tupoksi itu sudah ada di masing-masing teman-teman guru, dan proses pemahaman itu kan tidak instan. Jadi pendampingan saya, teman-teman guru senior terhadap teman-teman guru baru misalnya yang ini koyok keluarga, itulah yang kemudian penyelesaian masalah-masalah itu menjadi lebih mudah. Jadi sekolah kita itu rasa keluarga, saya merasanya sudah seperti keluarga nggih Pak? Iya. Jadi paling percaya satu sama lain. Jadi tidak ada orang khusus ya Pak ya? Betul kan. Baik. Misalnya guru kelas berapa mau ketemu saya itu tidak butuh prosedur harus seperti apa. Luar biasa ya Pak. Selanjutnya Pak, terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik Pak? Jadi pertama, komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Yang kedua, pengambilan keputusan harus objektif, proporsional. Ya, meskipun tadi kita harus paham bahwa ada yang suka, ada yang tidak suka, tetapi pengambilan keputusan kasus apapun termasuk dilema etika harus proporsional. Oke Pak. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika ini, kita harus profesional dalam pengambilan keputusan apapun. Kemudian juga komunikasi itu yang paling penting ya Pak ya. Dan ini kesadaran bahwa setiap keputusan yang diambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tidak bisa memuaskan semua pihak. Oke. Sangat pembelajaran sangat penting yang ini ya Pak ya. Bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti ada pro kontra ya Pak ya. Iya.
Baik Pak Ayin, saya ucapkan terima kasih. Saya sekiankan dulu Pak nggih wawancara hari ini tentang dilema etika, banyak pembelajaran. Saya sebagai guru memetik banyak pembelajaran dari seorang kepala sekolah saya sendiri, yaitu Pak Mubariin. Ternyata sangat luar biasa sekali SD kita ini ya Pak ya. Semoga semakin maju Pak ya. Siap. Saya pamit ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Rizky Aprilia dari SD Muhammadiyah 1 Kandang Panjang. Saya di sini dapat tugas nih Pak. Jadi saya CGP angkatan 11 ingin wawancara Bapak mengenai pengambilan keputusan yang dinamakan dilema etika dan rujukan moral Pak. Rujukan moral ya. Nggih. Nah, saya sebelumnya ucapan terima kasih Pak sudah diperkenankan untuk mewawancarai panjenengan sebagai narasumber saya. Seperti itu saja Pak perkenalan dari saya. Oke. Kalau begitu saya mulai ya Pak nggih Silakan, wawancaranya ya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Itu ya. Kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Nggih. Jadi ada di dalam di dalam dunia pendidikan atau di dalam instansi dimanapun itu biasanya ada kasus itu pasti ada. Nah ini kasus ini mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral tadi ya. Nggih, betul Pak. Oke. Kalau kasus-kasus yang termasuk dilema etika ini adalah kasus-kasus yang dua kasus atau yang memiliki kesamaan atau sama-sama memiliki nilai kebenarannya atau hampir sama lah ya, sehingga perlu adanya keraguan-raguan dalam memutuskan. Karena itu disebut dengan dilema ya. Dilema itu ini bagaimana, jadi ada keraguan-raguan dalam memutuskan. Makanya itu disebut dilema etika. Ya, jadi untuk menentukan etika mana ini itu ada dilema ya, maka disebut dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu adalah kasus-kasus yang saling bertentangan, yaitu memiliki nilai kebenaran dan nilai kesalahan, atau memiliki nilai positif dan nilai negatif. Sehingga kalau rujukan moral itu ya tinggal dibujuk, diarahkan, makanya dibujuk ya, diarahkan hal-hal yang positif, yang benar ya, itu. Jadi intinya setiap instansi khususnya di bidang pendidikan itu pasti ada kasus-kasus baik yang berkenaan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan putra putri atau peserta didik. Ya, itu Mbak. Oh nggih Pak. Namun Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana pengambilan keputusannya? Oke, jadi ini berarti yang berkaitan dengan nilai kasus dilema etika. Iya betul Pak. Karena sama-sama benar nggih Pak. Sama-sama benar. Jadi kalau ada kasus-kasus yang memiliki nilai kebenaran yang seimbang, ya kita harus melihat dari berbagai faktor. Ya. Ada faktor-faktor apa yang muncul, terus pihak mana yang berkepentingan, ya. Kemudian misalnya kalau faktor itu menyangkut perorangan atau kelompok, ya, harus kita pilih-pilih ke situ. Ya. Kemudian setelah dipilah ke kepentingannya siapa untuk siswa atau siapa, ya. Jadi
Nah, itu kita lihat dari kasus yang banyak menguntungkan, banyak kepentingannya, perorangan atau kelompok ya. Jelas kita akan mementingkan untuk yang kelompok karena lebih dirasakan oleh banyak orang daripada kepentingan perorangan. Ya, gitu Mbak ya. Berarti dipertimbangkan dulu Ya. Pak nggih pengambilan keputusannya Pak nggih. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan? Oke, dalam pengambilan keputusan ya untuk mengatasi permasalahan ya. Yang pertama kita harus mendengar suara hati. Oh, suara hatinya. Suara hati Betul. dan nalar. Kasus itu kita nalar sejalan untuk dengan kebenaran tidak. Ya. Jadi memilih kasus yang yang nilai kebenarannya lebih banyak. Kemudian juga kecil masalah atau kecil mudorot ya. Jadi kemanfaatannya itu banyak atau kecil. Itu kita pilih dulu dan juga mendengarkan tadi suara hati. Suara hati biasanya tapi tidak dipengaruhi oleh egoisme ya. Betul. Egoisme Dan dan emosi. pengambil kebijakan tidak ya. Tapi itu tadi. Jadi prinsipnya berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Jadi hasil akhirnya itu untuk kepentingan siapa ya. Kemudian setelah itu kita lakukan investigasi berkaitan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian baru kita ambil keputusan. Nah, keputusan itu pun harus yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik Pak. Berarti diidentifikasi dulu Pak nggih, terus diobservasi, baru kita mengambil keputusan yang lebih baik nggih Pak nggih. Nggih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ya, jadi itu berarti dilema etika. Iya. Karena memang membingungkan karena nilai kebenaran itu hampir seimbang ya. Betul. Tidak berbeda jauh, tidak kalau beda jauh sih bisa. Oke, jadi langkah-langkah ya. Tadi langkah-langkah betul ya? Iya betul. Yang Bapak anggap efektif nih. Efektif ya. Halnya. Langkah-langkah supaya efektif itu ya kita menyederhanakan masalahnya yang tadi kompleks, kita coba sederhanakan. Ya, kalau sudah disederhanakan, ya, baru kita ambil keputusan mana yang tadi menguntungkan untuk orang banyak, kemudian juga bisa diterima orang banyak, gitu ya, tidak merugikan siswa, gitu. Itu seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Berarti efektifnya itu dikomunikasikan dulu, Pak, ya. Seperti itu, Pak, nggih. Lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangannya dalam pengambilan keputusan, Pak. Oke, tantangan. Yang namanya keputusan itu ya hasil dari keputusan itu pasti ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan. Betul. Pro dan kontra. Iya. Oleh karena itu ya kita mengambil kebijakan yang minimal, yang merugikan atau yang sedikit mudorotnya. Tadi, betul. Kembali ke mudorot tadi. Jadi yang pro dan kontra ini kita telaah dulu ya, lebih banyak enggak manfaatnya, seperti itu Mbak ya. Oke Pak. Betul Pak, berarti untuk meminimalisir kekecewaan ya Pak jadi kita harus selektif seperti itu. Oke. Tadi pihak-pihaknya kan tadi melibatkan semua pihak ya. Sama-sama benar ya. Betul Pak. Jadi kita harus seperti itu. Iya, itu tantangannya Pak nggih. Iya, Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih menjadwalkan dahulu untuk menyelesaikannya seperti itu? Kalau jadwal secara pasti ini tidak ada, tapi kita lihat masalah atau kasus-kasus yang penting atau kasus yang perlu diselesaikan secara segera karena dampak dari efek kebijakan itu, pengambilan keputusan itu nanti berada banyak apa tidak. Ini perlu diidentifikasi dulu masalahnya. Ini dampaknya bagaimana? Kalau efeknya ini sangat segera ya harus kita putuskan. Tetapi kalau tidak ya nanti kita rumitkan dengan pihak-pihak tertentu. Kalau ini nanti melibatkan orang luar ya kasus itu harus kita ketemukan dulu ya. Misalnya kalau ada kasus pertengkaran anak antar sesama anak, kemudian kok nanti sampai ke orang tua, kadang-kadang orang tua ada yang tidak terima. Kita panggil, kita membuat jadwal untuk menemukan kedua belah pihak. Nah, itu harus ada jadwal itu. Jadi kasusnya karena perlu ya kita jadwal. Nah, setelah jadwal diberikan, datang kedua belah pihak ya kita identifikasi dulu kasusnya itu apa sebenarnya. Jadi semua itu bisa melihat, bisa menelaah kasusnya itu sehingga tidak menimbulkan keputusan yang belah pihak tadi ya. Kalau sudah tahu permasalahannya, nah, itu nanti akan mudah. Sebab kalau kita tidak tahu atau hanya dari satu belah pihak, kadang emosi yang muncul itu yang ada, ya. Ya, karena itu, nah setelah tahu sana terus kita pertimbangkan keputusannya apa, dampaknya apa, kemudian sanksinya apa. Kalau sudah menerima semua ya kita putuskan. Dan kemudian hasilnya itu kalau itu kasus pertengkaran ya saling memaafkan. Kemudian kita berteman lagi seperti sedia kala tidak ada kasus. Jadi kasusnya akhirnya selesai. Jadi lihat konteks kasusnya Pak Nggih. Kita lihat tidak selamanya harus dijadwalkan Pak Nggih. Betul. Gitu Pak ya. Semakin cepat semakin baik nih Pak. Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, kadang-kadang yang namanya kasus kita kan tidak bisa memecahkan secara sendirian. Betul. Kita butuh pertimbangan-pertimbangan. Ya, tetapi pertimbangan dari orang lain itu ya ada syarat-syarat tertentu dari orang lain itu, terutama orang-orang yang bisa mengolah emosi, emosional juga. Kalau nanti kok emosional ya kita nggak usah ajak untuk mempertimbangkan itu. Tetapi kalau mereka bisa mengolah emosi ya kita coba bersama-sama. Juga pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh oleh seseorang itu yang kita ajak untuk merundingkan tadi. Jadi tetap ada yang membantu, tetapi dengan cara tadi orang tersebut yang tidak emosional dan punya pengalaman memiliki kepribadian yang baik lah Pak Nggih. Baik dan punya itikat baik untuk menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang ramah ya. Jadi kalau sudah sama-sama seperti itu ya enak kita cari keputusan. Tapi tidak ada orang khusus ya Pak, ya, tapi melibatkan semua unsur warga sekolah nggih. Nggih pun Pak. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapatkan yang dari kita ambil dari pembelajaran ini ya, yang jelas dengan adanya ini kita tahu ya bagaimana cara pengambilannya, bagaimana cara memutuskannya ya. Jadi tahu apa ini konteks permasalahannya, masalah-masalah yang ya.
baik. Berarti memahami konteks permasalahan, terus selain itu pembelajarannya yang didapatkan juga komunikasi ya Pak ya. Komunikasi sana, karena komunikasi itu sangat penting ya Pak antara kepala sekolah dengan warga sekolah, baik itu rekan kerja ataupun stakeholder seperti ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih atas semua waktu dan jawaban-jawabannya. Menjadi tambahan ilmu buat saya sebagai guru biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.